Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan pada lidahku, agar semua mengerti perkataanku. Shadaqallahul azim. Faqala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata idzaman fa kasawnal idzama lahma, tsumma ansa'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 12 sampai 16. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan kudrat dan iradahnya kita dapat kembali melaksanakan ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, ibadah yang sedang kita kerjakan, dan ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan mendapat ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sempatkan untuk senantiasa bersalawat atasnya, berharap kelak di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tausiah dengan materi tempat kembali yang baik, sebaik-baik tempat kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kehidupan di dunia sejatinya adalah perjalanan manusia menuju atau kembali kepada Allah asalnya. Namun manusia seringkali lupa diri dan tujuan karena tergoda nikmatnya kehidupan dan gemerlapnya dunia. Oleh karena itu Allah mengingatkan dalam Al-Quran, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah diri kepadanya. Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl ayyatiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Manusia tidak tahu akan dilahirkan di mana atau siapa yang melahirkannya, tapi ada fitrah dalam dirinya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ia hidup untuk tujuan tertentu, dan oleh karena itu ia akan melewati sebuah jalan ke arah itu. Ada kesadaran dalam dirinya tentang Allah, Sang Pencipta, tapi kehidupan dunia kerap membuatnya lupa segalanya. Ia lupa dari mana berasal dan akan kemana ia berjalan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu persis apa yang akan terjadi dan di bumi mana kita akan dikembalikan. Surat Luqman surat ke-31 ayat 34. Allah dan Rasulullah mengingatkan dan menegaskan, manusia pada hakikatnya tengah berjalan menuju Allah,
Dunia menurut Rasulullah sekedar tempat berteduh, persinggahan sementara sebelum lanjut ke tujuan akhir. Allah adalah tujuan akhir kita. Rasulullah bersabda, bagaimana aku bisa mencintai dunia sementara aku di dunia ini tak lain kecuali seperti seorang pengendara yang mencari tempat teduh di bawah pohon untuk beristirahat sejenak lalu meninggalkannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dikisahkan Jabir bin Abdullah pernah bersama Rasulullah. Tiba-tiba datang laki-laki berwajah cerah, berambut rapi, berpakaian serba putih. Kemudian ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salam wahai Rasulullah, apakah arti dunia ini ya Rasulullah?" Beliau menjawab, seperti impian orang yang tidur. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang dimuliakan Allah. Ia bertanya lagi, apakah surga itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, sebagai ganti dunia bagi mereka yang mencarinya. Ia kembali bertanya, siapa sebaik-baik manusia ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang menaati Allah. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang dimuliakan Allah, bahwa Allah menciptakan kita, ditugaskan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita itu hanyalah untuk beribadah kepadanya. Dan tidak hanya kita, jin pun itu ditugaskan untuk beribadah kepadanya. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang berbahagia. Tadi ayat di surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 12 sampai 16. Bagaimana Allah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari dalam tanah. Kemudian saripati itu dijadikan air mani, dan air mani kemudian dijadikan suatu yang melekat, dan yang melekat kemudian dijadikan segumpal daging. Segumpal daging kemudian dijadikan tulang belulang, dan tulang belulang kemudian dibungkus oleh daging. Kemudian Allah menjadikan bentuk yang lain, makhluk, yaitu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah diciptakan, kemudian kita diperintahkan untuk beribadah kepadanya, melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala larangannya. Untuk kita bertemu ketika kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan, maka Allah sudah menyediakan surga di dalamnya. Dan ketika kita melakukan pelanggaran-pelanggaran dan meninggalkan perintah-perintahnya, tetapi yang dilarang olehnya dikerjakan, maka tempatnya pun sudah disiapkan, yaitu neraka. Kemudian nanti kita dimatikan, sebagai apa yang kita kerjakan nanti akan dipertanggungjawabkan. Dan setelah dimatikan, kita juga akan dibangkitkan kembali untuk diminta pertanggungjawaban tersebut. Kalau kita melaksanakan segala perintahnya, maka Allah sudah menyediakan surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masya Allah, Allah sudah menyediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu surga, di mana malaikatnya sudah melambai-lambaikan tangannya, masuklah ke dalam surga yang sudah disediakan untukmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ia bertanya lagi, bagaimana sikap yang baik di dunia ini ya Rasulullah? Beliau menjawab, berkemas-kemaslah seperti orang yang mengejar kafilah. Ia bertanya lagi, berapa ya Rasulullah jarak antara dunia dan akhirat? Beliau menjawab, sekejap mata. Setelah itu ia pun pergi dan tidak kelihatan lagi. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, laki-laki itu adalah Jibril.
ia datang untuk menjauhkanmu dari dunia dan mencintai akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di permulaan atau di dunia itu adalah sementara dan fana, dan kehidupan yang baik, kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Awal itu tidak lebih baik, tetapi nanti akhir lebih baik daripada permulaan. Akhirat yang kita akan tuju menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh bekal. Allah adalah tujuan sesungguhnya perjalanan bagi manusia. Kesadaran ini akan menjadikan perjalanan manusia lebih berarti dengan banyak beribadah dan beramal soleh. Kalau kita beramal soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai, sangat menyukai orang-orang yang beramal yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Allah sangat menyukai orang-orang yang beramal yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Berarti tidak hanya bagi dirinya, tapi juga orang lain. Ia akan berjalan di muka bumi dengan menebarkan kebaikan kepada apapun. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Yakin di dalam surat Ar-Rahman, surat yang ke-55, ayat 60, diapit oleh dua ayat yang sama, ayat 59 dan 61. Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang dimuliakan Allah. Walaupun kegiatan ini dilakukan secara virtual, maka mudah-mudahan kami doakan agar jamaah Masjid Agung Al-Azhar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat perlindungan dari suasana pandemi COVID-19. Tetap kita berdoa, jangan sampai lupa. Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Dan bagi keluarga besar kita, jamaah kita yang mungkin masih terpapar, yang mungkin masih berdampak terkait dengan pandemi COVID, kondisi tubuhnya sakit, maka kita doakan, Allahumma Rabban nasi azhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru sakoma. Bahkan kepada orang yang berbuat jahat atau ingin mencelakakannya, seluruh anggota badannya didedikasikan untuk kebaikan, karena itulah yang akan dipersembahkan kepada Allah ketika ia bertemu dengannya. Tak ada manusia yang sempurna, jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam perjalanan di dunia akan ada kesalahan dan kekeliruan, tapi seperti kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat dan memperbaiki diri. Selain itu, Allah juga Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Dia juga Maha Penyayang. Dia akan selalu menyeru hambanya, mengingatkannya untuk kembali kepadanya dengan jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr, surat ke-89 ayat 27 sampai ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang dimuliakan Allah, pada kondisi yang tengah kita hadapi, di mana suasana pandemi COVID
ini kita harus tetap BMW. B-nya adalah bersyukur. Semuanya itu pemberian dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Maka kalau kita bersyukur, rasa syukur itu akan kembali kepada kita. Man syakara fa innama yaskuru li nafsi wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsi wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka di dalam keadaan pandemi COVID-19 tetap beribadah, jangan malas, jangan lemah, harus terus kita tingkatkan dengan mematuhi protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan atau gunakan hand sanitizer, kemudian jaga jarak, itu betul-betul harus kita tingkatkan terus sehingga kewaspadaan kita yang tidak kita tahu apa yang akan terjadi, kita tetap dalam permohonan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kembalilah kamu kepada balasan Tuhanmu dan kepada pemuliaannya dalam keadaan ridho dengan apa yang Allah sediakan untukmu, dan Allah pun ridho terhadap dirimu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar, yang tadi sudah saya bacakan di dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 73. Mudah-mudahan jamaah Masjid Agung Al-Azhar semua kita ditunggu oleh malaikat-malaikat yang menjaganya untuk masuk ke dalam surga yang sudah disediakan karena kita sudah melakukan apa yang diperintahkan dan senantiasa berusaha meninggalkan apa yang diperintahkan. Dengan satu tekad, hindari perbuatan-perbuatan yang akan mengarah kepada terjerumusnya kita ke dalam api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga semua jamaah Masjid Agung Al-Azhar, mudah-mudahan terhindar dari api neraka. Marilah sama-sama terus kita tingkatkan untuk melaksanakan ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah pandemi COVID-19 ini ada 5B yang harus kita upayakan, yaitu beribadah, kemudian berusaha, kemudian berdoa, kemudian bersabar, kemudian bertawakal. Beribadah dan berusaha harus bersabar. Semua kita iringi dengan doa, ud'uni astajib lakum. Yakinlah bahwa Allah nanti akan mengijabah beribadahnya kita, berusahanya kita, bersabarnya kita dengan iringan doa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua adalah miliknya dan apapun kebutuhan kita diketahuinya. Ketika kita membutuhkan, Allah mengetahui kebutuhan kita, disitulah Allah nanti akan memberikannya kepada kita. Imam Al-Bagawi dalam kitab tafsirnya mengatakan, wahai jiwa yang tenang terhadap dunia, kembalilah kepada Allah dengan meninggalkan dunia tersebut. Kembali kepada Allah dengan menempuh jalan menuju akhirat. Kembali kepada Allah bukan sekedar pulang tanpa membawa apa-apa, melainkan kembali dengan bekal amal soleh di dunia. Wallahu a'lam bissawab. Man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuh yannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97 dinyatakan bahwa Allah nanti akan memberikan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang beramal, baik laki-laki maupun perempuan. Mudah-mudahan jamaah Masjid Agung Al-Azhar, baik ibu-ibu, bapak-bapak,
adik-adik, saudara-saudara, semuanya jamaah Masjid Agung Al-Azhar akan diberikan balasan, dan itu pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan atas perbuatan baik yang kita lakukan. Demikianlah jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang dimuliakan Allah, tausiah yang saya sampaikan pada pagi hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi khususnya saya secara pribadi dan jamaah sekalian. Di suasana duha ini ada doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'asiran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu. Di mana rizki yang masih ada di langit mudah-mudahan Allah turunkan, rizki yang masih ada di dalam bumi mudah-mudahan Allah keluarkan, rizki yang masih sulit Allah mudahkan, rizki yang masih bercampur dengan hal-hal yang masih kurang suci Allah nanti akan mensucikan, dan rizki yang masih jauh nanti Allah akan dekatkan. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini berkenan bagi jamaah Masjid Agung Al-Azhar sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.